Selamat malam, Dose Elis dan Dose Eko. Selamat malam, Pak Steven. Selamat malam juga, Dose Elis. Ya Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai pendalaman Alkitab kita malam hari ini 5 menit lagi ya, karena masih jam 7 kurang 5. Kita akan masih menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Selamat malam untuk Bapak Ibu Saudara Properti Surabaya yang baru bergabung. Kalau tidak salah, Dose Jemimah mungkin ini. Ya Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu sambil kita nanti menunggu teman-teman kita yang lain untuk bergabung di PA IG Live kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang selalu menopang kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan atas pimpinan-Mu yang memimpin kami malam ini untuk boleh bergabung bersama di pendalaman Alkitab Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Pimpin kami semua sehingga apa yang sudah kami pelajari bersama dalam IG Live ini, kami boleh mendapatkan berkat dan men-sharingkan berkat firman itu kepada orang lain. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, 1 menit lagi. Malam hari ini kita akan belajar bersama PA kita malam hari ini tentang menjadi pemberita Injil. Nah, menjadi pemberita Injil. Cukup menarik karena tema kita malam hari ini tentunya berkaitan dengan beberapa rentetan peristiwa, yaitu mulai dari kematian Yesus Kristus sampai kebangkitan Kristus, dan beberapa hari yang lalu
Minggu lalu kita juga merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Apakah menjadi pemberita Injil itu harus menjadi seorang hamba Tuhan? Harus sekolah Alkitab? Nah, nanti kita akan belajar bersama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema hari ini menjadi pemberita Injil. Tentunya menjadi pemberita Injil menurut perspektif kita masing-masing, ya. Biasanya kita akan memiliki pemikiran, persepsi bahwa menjadi seorang pemberita Injil itu tentunya harus menjadi seorang pendeta, harus menjadi seorang hamba Tuhan, dan tentunya harus sekolah Alkitab. Ada bermacam-macam cara untuk mendemonstrasikan perbedaan yang saat itu Yesus sudah lakukan di dalam hidup kita. Dan juga ada bermacam-macam cara kita bisa melayani sesama melalui tindakan kita. Bapak Ibu Saudara, menjadi orang Kristen tentunya bukan hanya saja kita memiliki tugas untuk melayani yang ada kaitannya terlibat di gereja. Misalnya melayani mungkin dalam perspektif Bapak Ibu Saudara itu menjadi seorang pemimpin pujian gitu. Lalu yang menyampaikan firman Tuhan di mimbar sebagai seorang pendeta atau sebagai seorang hamba Tuhan. Lalu menjadi seorang singer, kolektan, pemain musik, mungkin bagian multimedia. Ketika kita memiliki persepsi bermacam-macam cara untuk bisa melayani Tuhan dalam hidup kita, tentunya inilah pemahaman-pemahaman dasar yang biasa dilakukan oleh orang-orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen, menjadi murid Tuhan, tentunya segala sesuatu yang kita lakukan harus berpusatkan atau harus sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Jika kita melihat apa sih tujuan Yesus itu ada atau datang ke dunia ini, apa tujuannya? Yesus tidak hanya datang untuk melayani dan memberkati, bahkan Yesus tidak hanya datang untuk menyembuhkan orang-orang. Yesus datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mari kita sama-sama membuka bagian firman Tuhan, yaitu Alkitab kita. Jika Bapak Ibu Saudara ada di rumah, silakan Bapak Ibu Saudara membuka dalam Injil Markus pasal yang ke-10. Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Yesus menyampaikan kata-kata ini, tentunya Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk Yesus ingin dihargai dan dihormati. Tapi ketika Yesus memiliki tujuan datang ke dunia, apa yang dikatakan oleh Markus 10 ayat 45 ini jelas sekali mengatakan bahwa dia datang bukan untuk dilayani, tetapi Yesus datang untuk melayani manusia. Yesus datang untuk melayani kita semua yang ada di dunia ini. Jika kita melihat tujuan Yesus yang begitu mulia ini, justru Yesus yang seorang Tuhan sendiri tidak mau untuk dilayani, tetapi Yesus ingin melayani setiap kita.
Yesus justru bukan hanya ingin melayani saja, tetapi Yesus memberikan tujuan untuk memberikan nyawanya bagi setiap kita manusia yang berdosa, sehingga kita bisa ditebus. Setiap kita pasti tahu mengapa kita membutuhkan tebusan dari karya keselamatan, dari karya anugerah Tuhan yang begitu luar biasa di atas kayu salib. Alkitab jelas mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Dan Tuhan tahu bahwa manusia yang Dia ciptakan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi manusia yang Dia ciptakan butuh kasih dan anugerah Tuhan yang menyelamatkan sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita yang sudah mendapatkan belas kasihan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita, maka belas kasihan dari Tuhan itu perlu kita nyatakan dan perlu kita wujud nyatakan kepada orang lain. Kalau kita mengingat nih Bapak Ibu Saudara ya, usia kita sudah berapa sih saat ini? Saya sudah 37 tahun. Selama sampai saya usia 37 tahun ini, kira-kira mari kita mereview lagi. Kira-kira mari kita sama-sama mengingat lagi sampai di usia saya saat ini, apa yang sudah Tuhan perbuat bagi saya. Buat saya secara pribadi, apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup saya begitu banyak. Karena banyaknya itu membuat saya tidak bisa lagi mencatatkan apa yang kebaikan Tuhan apa yang sudah Tuhan berikan bagi saya. Termasuk salah satunya adalah saya mendapatkan anugerah keselamatan itu dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mengingat akan kebaikan Tuhan, ketika saya melihat lagi ada begitu banyak kebaikan dan belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Setiap kita adalah orang-orang yang mendapatkan belas kasihan Tuhan. Setiap kita adalah orang-orang yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Tentunya kita bersyukur jika saat ini kita sudah sungguh-sungguh bertobat, kita sudah sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Tentunya kita sudah bersyukur. Mungkin kita sudah melayani Tuhan di gereja sebagai seorang aktivis gereja, atau sebagai seorang pengurus gereja, ataupun kita yang mungkin kita tidak terlalu aktif dalam kegiatan gereja melayani, tetapi kita aktif di bagian yang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam Roma 10 ayat yang ke-14, Paulus mengatakan dengan jelas, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung dalam IG Live kita, malam hari ini kita akan belajar bersama melalui PA kita, yaitu menjadi pemberita Injil. Menjadi pemberita Injil, apakah harus menjadi seorang hamba Tuhan? Menjadi pemberita Injil, apakah harus menjadi seorang pendeta? Atau menjadi pemberita Injil, haruskah saya aktif melayani di gereja? Misalnya, seperti yang kita tahu, sebagai pemimpin pujian, singer, kolektan, dan lain sebagainya. Jika kita adalah orang-orang yang mendapatkan belas kasihan Tuhan dalam hidup kita, maka Bapak Ibu Saudara, kita perlu melihat, adakah orang-orang di sekeliling kita,
Adakah orang-orang di luar gereja kita, teman kerja kita, mungkin teman saat sekolah, teman bermain kita, mereka adalah salah satu orang yang belum menerima keselamatan. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-14 tadi mengatakan, bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Dan bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ketika kita memiliki tugas sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, untuk melayani Tuhan kita, itu adalah sebuah kehormatan. Namun pertanyaannya adalah, apakah hanya terbatas melayani itu hanya di gereja saja? Bapak Ibu Saudara, menjadi pemberita Injil atau mengabarkan kabar baik itu kepada orang lain, memberitakan Injil itu kepada orang lain, itu juga adalah sebuah pelayanan. Menjadi pemberita Injil adalah tugas setiap kita bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Setelah kenaikan Kristus ke surga, apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan kita? Apakah kita hanya bisa berdiam diri saja? Ketika kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan itu, apa? What next? Apa yang akan selanjutnya yang akan kita lakukan untuk Tuhan kita? Apakah kita akan bersembunyi di kamar kita? Apakah kita hanya diam saja dan tidak mengabarkan berita keselamatan itu? Bapak Ibu Saudara, kabar keselamatan itu adalah kabar baik. Injil itu adalah kabar baik dari Tuhan. Pertanyaan bagi setiap kita adalah, bagaimana kita dapat menjadi pemberita Injil dalam kehidupan kita setiap hari? Bagaimana kita menjadi pemberita Injil dalam kehidupan kita setiap hari? Bapak Saudara, saya akan memberikan sebuah contoh cerita nyata dari sebuah buku yang saya baca yang berjudul Fruitfulness on the Front Line, berbuah di garis depan. Ada seorang yang bernama Don. Don ini hanya memiliki sebuah telepon genggam. Hanya memiliki sebuah telepon di rumah dan telepon genggam. Namun dalam kesehariannya, mungkin Don ini tidak terlalu sibuk dalam pekerjaannya. Namun, Don ini sering mendapatkan telepon dari orang-orang yang mencoba menjual mungkin paket-paket telepon genggam, ya. Sekarang kan banyak sekali ya Bapak Ibu Saudara ya. Lalu ada juga orang-orang yang mungkin memberikan satu penawaran, mungkin asuransi, ya, dan lain sebagainya, ya. Kalau sekarang tiba-tiba bisa aja HP kita itu berbunyi dan menawarkan suatu produk kepada kita. Bapak Ibu Saudara, suatu hari telepon rumahnya Don itu berbunyi dan menanyakan, apakah Anda mau bergabung dengan asuransi kami? Lalu Don menjawab, ya, saya mau. Namun uniknya adalah, Don pun memberikan sebuah pertanyaan kepada si penelepon ini. Don bertanya, lalu, apakah Anda mau mendengar tentang Yesus? Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan Don ini begitu sederhana. Apa yang dilakukan Don ini begitu simpel. Dia hanya mengatakan, apakah Anda mau mendengar tentang Yesus? Dibutuhkan satu keberanian. Sepertinya sepele Bapak Ibu Saudara ya. Hanya menyampaikan seperti itu aja, ya saya bisa.
gitu ya. Apakah benar kita berani untuk menyatakan itu, bertanya kepada orang lain tentang pertanyaan itu? Apakah Anda mau mendengar tentang Yesus? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagi Don, orang-orang yang menelepon tadi adalah sebagian orang yang tidak dia kenal. Tapi bagaimana dengan kita? Sebagian besar dari kita pastinya mengenal dan menjumpai orang-orang yang kita kenal. Jika kita seorang guru, maka orang-orang yang sering kita jumpai adalah murid-murid kita. Jika kita seorang karyawan, teman-teman kita atau customer kita adalah orang-orang yang kita temui. Atau apapun pekerjaan kita, dialah orang-orang yang sering kita jumpai. Bapak Ibu Saudara, mungkin bagi kebanyakan dari kita menganggap bahwa penginjilan itu bagaikan perjalanan pergi ke dokter gigi. Mengapa saya mengatakan demikian? Kita tahu ketika kita sudah memiliki janji dengan dokter gigi, pastinya ketika kita diperhadapkan pergi ke dokter gigi, dan kita harus apa? Kalau mau ke dokter gigi itu pastinya diperiksa adalah apa? Pastinya gigi kita kan ya. Dan yang pastinya kita harus membuka mulut kita. Tapi kalau kita yang takut pergi ke dokter gigi nih, sama seperti saya Bapak Ibu Saudara ya, saya takut pergi ke dokter gigi ya. Jadi mau buka mulut aja, pasti kita akan merasakan ketakutan untuk diperiksa oleh dokter gigi. Bapak Ibu Saudara, ketika kita merasa takut membuka mulut kita, maka ketakutan itu membuat kita merasakan ada satu perasaan yang tidak menyenangkan, dan kita pastinya takut apa? Sakit. Ya. Bagaimana jika kita diperhadapkan antara pilihan itu? Jika kita diberikan pilihan mau melakukan penginjilan atau janji pertemuan dengan dokter gigi, Bapak Ibu Saudara memilih yang mana? Ya ke dokter gigi aja, saya kan berani gitu ya. Kalau saya pergi ke dokter gigi pun ya takut gitu ya. Pasti banyak lebih dari kita lebih memilih pergi ke dokter gigi. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara dengan jelas memiliki jawaban, ya penginjilan dong. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebenarnya sebagian besar ya dari beberapa orang memiliki ketakutan untuk melakukan penginjilan. Saya pun dulu masih tidak terlalu tahu apa itu penginjilan. Bagaimana melakukan penginjilan yang benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi pemberita Injil dalam kehidupan kita setiap hari? Bagaimana kita bisa memberitakan Injil itu, kabar baik itu dalam kehidupan kita setiap hari? Yang pertama adalah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu berdoa untuk orang-orang tertentu. Kita perlu mendoakan untuk orang-orang yang hendak kita temui. Seringkali sangat membantu ketika kita memikirkan bagian kita dalam pekerjaan Allah, dalam kehidupan manusia. Kita pasti akan mengawali dengan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, adakah yang Engkau ingin lakukan dalam kehidupan saya? Tuhan, adakah yang harus saya lakukan untuk Engkau? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentunya Allah bisa membukakan berbagai macam cara. Baik itu kesempatan, di mana kita bisa bertemu dengan orang-orang yang sedang kita doakan itu. Atau mungkin kita mendoakan orang yang sudah pernah kita temui, lalu kita mendapatkan gerakan dalam hati kita untuk memberitakan kabar baik itu kepada orang itu. Bapak Ibu Saudara, jika kita merasakan ketakutan,
Seperti saat kita mau pergi ke dokter gigi tadi, ketika kita merasakan kegalauan, kebingungan, apa yang harus saya lakukan ketika saya mau memberitakan kabar baik itu kepada orang lain? Yang pertama adalah berdoalah. Bapak Ibu Saudara, berdoalah bagi setiap orang yang Bapak Ibu Saudara hendak mau beritakan tentang keselamatan. Menjadi seorang pemberita Injil tentunya memiliki satu tantangan sendiri. Memberitakan Injil, memberitakan kabar baik bisa dilakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Berdoalah bagi setiap mereka. Mungkin kita merasakan di dalam hati kita bahwa kita merasa takut untuk menceritakan, seperti yang Don tadi katakan. Apakah Anda mau mendengar tentang Yesus? Bapak Ibu Saudara, adakah di antara kita yang sering atau pernah bertanya kepada seseorang, kamu mau dengar enggak tentang Yesus? Pernahkah kita menyaksikan iman kita? Kita men-sharingkan iman kita tentang Kristus kepada teman kita? Tapi sudah, mengapa langkah pertama yang harus kita lakukan ketika kita ingin memberitakan kabar baik itu, ketika kita ingin memberitakan Injil, ketika kita ingin memberitakan tentang Yesus Kristus, maka yang pertama harus kita lakukan adalah berdoa. Jangan pernah melupakan berdoa. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena doa membukakan jalur komunikasi antara Anda dan Allah tentang keselamatan orang yang sedang Anda doakan. Kita meminta bantuan kepada Allah untuk mengasihi orang itu dengan tulus dan murni. Kita berdoa kepada Allah untuk menginginkan yang terbaik untuk orang itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita menyadari memberitakan Injil tidaklah mudah di zaman saat ini, ya. Namun inilah tantangan bagi setiap kita, anak-anak Tuhan. Memberitakan Injil tidak harus dengan kekasaran, tetapi memberitakan Injil diberitakan dengan kasih, diberitakan dengan sukacita. Bapak Saudara, saya ingin bercerita ketika saya hendak besoknya, satu hari sebelum saya wisuda untuk program teologi saya yang kedua di acara yudisium gitu, saya harus masuk ke ruangan bersama para dosen-dosen saya, dan tentunya dengan juga di sana ada profesor saya, yaitu pendeta Joseph Tong. Saat itu yang membuat saya kaget adalah saya diberikan satu pertanyaan seperti ini. Victoria, kamu mau lulus nih MTH. Apa yang akan kamu lakukan setelah kamu lulus MTH? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Bapak Ibu Saudara. Setelah kamu lulus MTH, apakah kamu tetap akan menjalankan penginjilan dalam kehidupanmu? Kalau orang yang kamu injili itu belum mau menerima apa yang kamu beritakan, apakah kamu akan membencinya? Apakah kamu akan meninggalkannya? Atau apakah kamu akan menjalin relasi dengan dia? Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini membuat saya kaget. Dua pertanyaan ini membuat saya kaget gitu. Ngapain ditanya iya mau lulus wisuda kok ditanyain seperti itu gitu. Bapak Ibu Saudara, mungkin dengan hati yang berdebar-debar gitu ya, saya menjawab seperti ini. Pak, ketika saya lulus nanti, saya tetap akan memberitakan Injil. Dan jika ada orang yang saya Injil itu mungkin dia belum percaya kepada Kristus, saya tidak akan putus asa. Saya menjawab seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak akan putus asa, saya tidak akan membencinya, justru saya akan menjalin relasi dengan dia. Dan saya bercerita bahwa
sebagian besar keluarga saya juga ada yang belum percaya kepada Kristus. Dan salah satu cara adalah saya menjalin relasi dengan dia. Bapak Ibu Saudara, apakah itu saya lakukan? Ya, ini pertanyaan besar ya. Ini juga PR saya dalam kehidupan saya. Yang pertama tadi adalah bagaimana kita bisa menjadi pemberita Injil dalam kehidupan kita. Meskipun kita bukan seorang hamba Tuhan, meskipun kita bukan seorang pendeta, tetapi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, kita memiliki panggilan untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, langkah kedua yang bisa kita lakukan untuk memberitakan Injil adalah peduli. Langkah kedua yang bisa kita lakukan untuk memberitakan Injil adalah sikap peduli. Jika Bapak Ibu Saudara berdoa untuk keselamatan orang itu, dan jika Bapak Ibu Saudara berdoa juga tentang bagaimana Anda bisa melayani mereka dengan kasih dan anugerah, Bapak Ibu Saudara juga bisa berdoa bagaimana Anda bisa memperdulikan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara juga bisa mendoakan dan berpikir, apa sih Tuhan kira-kira yang menjadi minat mereka? Apa sih Tuhan yang menjadi pergumulan mereka? Bapak Ibu Saudara bisa peduli apa yang menjadi minat mereka. Mungkin berbicara tentang hal-hal yang sederhana. Apa yang menjadi pergumulan mereka sehari-hari. Singkatnya adalah Bapak Ibu Saudara bisa bertanya kepada Allah, apa yang harus Bapak Ibu Saudara lakukan. Tuhan bagaimana cara mengembangkan jenis hubungan yang terbuka yang membuat saya makin mengenal mereka dan mereka bisa mengenal saya dalam kehidupan saya setiap hari. Bukan hanya ketika saya punya tujuan saya mau memberitakan Injil, tetapi saya ingin mengenal mereka lebih jauh dan mereka juga bisa mengenal saya. Ibu Saudara, penginjilan bukan hanya memerlukan strategi, tetapi penginjilan juga memerlukan kemurahan hati. Untuk apa? Untuk menciptakan relasi di mana orang lain juga merasa aman dan nyaman dengan kita. Tentunya peduli dengan orang bukan hal yang sulit ya Bapak Ibu Saudara. Saya yakin setiap kita, kalau kita yang bekerja di kantor, atau kita yang seorang guru, kita pasti memiliki teman dalam kehidupan kita. Kita sebagai seorang saudara, pasti kita memiliki saudara dalam keluarga kita. Permasalahannya adalah, apakah kita memiliki kemurahan hati untuk menceritakan kasih Kristus itu dalam kehidupan mereka. Ibu Saudara yang terkasih, langkah ketiga adalah berbagi kebenaran. Ini adalah hal yang puncaknya, di mana ketika kita mau memberitakan Injil, ketika kita mau memberitakan kabar baik itu, kita perlu berdoa. Yang kedua, kita perlu peduli dengan orang lain, tentunya dengan kemurahan hati yang Tuhan berikan, kita peduli dengan mereka, sehingga kita bisa menceritakan, membagikan, memberitakan kasih Kristus itu dalam kehidupan setiap hari. Lalu yang ketiga adalah, dan yang terakhir, berbagi kebenaran. Bagian berbagi kebenaran ini adalah bagian dari sungguh-sungguh, di mana seseorang itu ingin datang dan mengenal siapa Yesus itu sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sendiri menerima Kristus dalam kehidupan kita, ketika kita menerima kabar baik itu dalam kehidupan kita, tentunya kita merasakan sukacita. Injil lebih dari sekedar pesan tentang bagaimana cara menerima Yesus, tetapi Injil mencakup kenyataan bahwa kematian dan kebangkitan Yesus yang dihantarkan dalam era baru sejarah manusia,
yang menciptakan sebuah kemungkinan-kemungkinan baru sebagai menjalin relasi setiap manusia dengan Allah. Sehingga ketika setiap orang itu mampu atau bisa dan sudah menjalin relasi dengan Allah, maka setiap orang bisa menetapkan apa yang menjadi visi dan misinya dalam kehidupannya. Tentunya sesuai dengan cara hidup Kristus. Bapak Ibu Saudara, seharusnya melalui Injil itu mempengaruhi kita bagaimana cara kita melihat sesuatu. Saya ulangi sekali lagi, seharusnya melalui Injil itu mempengaruhi kita dengan begitu banyak cara untuk melihat segala sesuatu. Injil bisa mempengaruhi cara kita berpikir tentang berita. Injil bisa mempengaruhi kita tentang film yang kita lihat. Injil bisa mempengaruhi kita tentang olahraga yang kita minati. Injil bisa mempengaruhi kita mengenai kesehatan badan kita sendiri. Injil bisa mempengaruhi baju-baju atau pakaian yang kita gunakan saat ini. Injil, nah bagi setiap kita yang perempuan nih ya, Injil juga mempengaruhi kosmetik apa nih, atau bagaimana cara saya dandan setiap hari nih. Injil juga mempengaruhi bagaimana cara pandang Anda tentang diri Anda sendiri. Dan Injil mempengaruhi cara kita melihat situasi, dan Injil mempengaruhi kita melihat orang lain itu bagaimana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang perlu kita ketahui adalah mengapa sih kita perlu memberitakan Injil? Tidak ada situasi yang berada di luar kepedulian Allah. Tidak ada situasi yang berada di luar kepedulian Allah. Dan tidak ada orang yang tidak dikasihinya. Saya ulangi sekali lagi. Tidak ada situasi yang berada di luar kepedulian Allah. Dan tidak ada orang yang tidak dikasihi Allah. Jadi, selalu ada peluang yang hampir tidak terbatas untuk berbagi kebenaran Injil dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Bapak Saudara, sebagai penutup PA saya malam hari ini, sebelum nanti saya akan buka untuk pertanyaan-pertanyaan. Sebagai contoh, ketika saya juga melayani seorang remaja di satu sekolah, singkat cerita, tiba-tiba remaja ini mengirimkan sebuah survei pendek dalam email. Dan survei pendek ini memiliki hanya satu pertanyaan saja. Pertanyaannya adalah seperti ini. Do you believe God? Apakah Anda percaya kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, anak remaja ini mengirimkan pertanyaannya ini melalui email yang dikirimkan kepada seluruh teman-temannya dan juga gurunya. Dari pertanyaan ini juga membingungkan saya dan membingungkan beberapa orang. Lalu karena saya pengen tahu kenapa sih anak ini kok bikin pertanyaan hanya satu, apakah Anda percaya kepada Tuhan? Lalu saya chat anak ini dan mengajak bicara dia. Saya bertanya balik kepada anak ini, apakah kamu sendiri percaya kepada Tuhan? Lalu dia menjawab seperti ini, saya adalah agnostis. Saya adalah agnostik. Mengapa saya agnostis? Agnostik karena menurut saya tidak ada yang bisa menjelaskan Tuhan itu seperti apa. Bapak Saudara, ketika saya mendengar dia berkata saya agnostik, membuat saya begitu kaget gitu ya. Dan tentunya saya sedih mendengarnya. Tetapi ketika dalam hati saya berkata, Tuhan, masa sih anak ini tidak percaya Engkau ada? Lalu saya balas chat dia dan saya berkata seperti ini. Ada begitu banyak cara di mana kita bisa tahu Tuhan itu ada. Ada begitu banyak cara di dalam dunia ini di mana kamu bisa mengenal siapa Yesus itu.
Bapak Saudara, ini tidak menghalangi saya untuk putus asa, tetapi ini tetap memberikan semangat saya untuk memberitakan Injil kepada anak ini. Dan sebagian besar keluarganya juga agnostik. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, cara saya untuk memberitakan Injil kepada dia adalah dengan cara menjalin relasi tentunya, selain saya mendoakan dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah dengan kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga, bahkan karya Tuhan yang begitu luar biasa itu, memberikan kita satu dorongan dan semangat untuk memberitakan Injil dalam kehidupan kita setiap hari? Atau setiap kita sudah tidak memiliki semangat lagi untuk memberitakan Injil? Setiap kita sudah tidak memiliki semangat lagi untuk memberitakan kabar baik itu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tugas memberitakan Injil dan kabar baik itu bukan hanya tugas seorang hamba Tuhan, tetapi tugas memberitakan Injil itu adalah tugas setiap kita, anak-anak Tuhan. Ini adalah pertanyaan refleksi bagi setiap kita. Sudahkah kita menjadi pemberita Injil dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya akan menutup untuk berdoa dulu, dan Bapak Ibu Saudara nanti bisa bertanya jawab. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur melalui PA kami malam hari ini, kami kembali diingatkan untuk menjadi pemberita Injil yang mengabarkan kabar keselamatan itu kepada orang-orang lain, saudara-saudara kami, teman-teman kami, bahkan orang-orang di luar gereja yang belum mengenal Engkau. Pimpin setiap kami ya Tuhan. Berikan kami keberanian, berikan kami hikmat, sehingga kami bisa menjadi pemberita-pemberita Injil di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan pertanyaan di kolom yang ada tanda tanyanya itu. Oke, ini sudah ada satu pertanyaan lagi. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk memikirkan mau tanya apa nih, gitu ya. Jangan sampai kita tidak bisa tidur ya, kalau kita nggak bertanya. Ada pertanyaan seperti ini. Apakah jika kita melanjutkan kuliah di STT, harus menjadi pendeta atau penginjil? Nah, ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menjawab, secara pribadi dulu, saya pun memiliki pertanyaan seperti itu kepada Tuhan. Tuhan, saya senang melayanimu. Tetapi apakah saya harus sekolah Alkitab ya Tuhan? Apakah saya harus menjadi seorang hamba Tuhan? Gimana Tuhan? Tapi saudara, saat itu ketika itu saya masih remaja. Menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta, hamba Tuhan, itu ada satu panggilan tersendiri. Ada satu panggilan khusus, di mana kita memberikan hidup kita sepenuh waktu untuk melayani Dia, memberikan hidup kita secara full time untuk melayani Tuhan seumur hidup kita. Bapak Ibu Saudara, menjadi seorang pendeta, menjadi seorang hamba Tuhan harus dibekali di sekolah STT. Mengapa harus seperti itu? Ya karena itulah salah satu cara di mana Tuhan memperlengkapi setiap calon-calon hamba Tuhan sebelum mereka dipakai Tuhan untuk melayani di ladangnya. Bapak Ibu Saudara, untuk sekolah di STT itu menurut saya pun, ya menurut beberapa tentunya pandangan dari STT pun, seseorang yang terpanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan harus sekolah STT. Melayani Tuhan itu mungkin sebagian besar para lulusan mahasiswa STT
mereka juga tidak hanya di gereja. Bisa jadi mereka melayani di sekolah, mereka melayani di panti asuhan, ataupun mereka melayani menjadi dosen dan lain sebagainya. Bapak Saudara, menjadi pemberita Injil itu tidak harus menjadi hamba Tuhan. Tetapi ketika kita sudah kuliah di STT, maka sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan kita untuk sekolah STT itu? Beberapa waktu yang lalu ketika saya mengajar mahasiswa di STT, dia bertanya kepada saya, "Ibu, ketika saya sekolah saat ini teologi, apakah saya harus benar-benar nih melayani Tuhan full time sebagai hambanya?" Lalu saya menjawab seperti ini, "Yang tahu panggilan itu adalah kamu dan Tuhan." Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara terpanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan, bukan hanya semerta-merta itu, aku pengen nih jadi hamba Tuhan, aku sekolah ya Alkitab. Nggak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tentunya Tuhan akan meneguhkan setiap kita yang terpanggil. Yang pertama adalah, jika dalam pengalaman saya, itu ada internal calling. Internal calling adalah Tuhan itu secara pribadi berbicara kepada Bapak Ibu Saudara di dalam hati dan perenungan dan pergumulan Bapak Ibu Saudara. Lalu jika memang benar-benar saudara terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan, maka Tuhan akan meneguhkan melalui external calling. Nah, melalui external calling ini akan diteguhkan melalui orang-orang di sekitar kita, di mana semuanya itu bertujuan bahwa kamu terpilih, kamu dipanggil oleh Allah untuk melayani Dia dan sekolah di STT. Ibu Saudara, kalau saya boleh menjawab dengan pengalaman saya adalah, ketika suami saya sekolah Alkitab, jujur secara pribadi buat saya memiliki pemikiran saya nggak harus sekolah Alkitab gitu ya. Tetapi ketika Tuhan itu menggelisahkan hati saya secara pribadi, dan Tuhan berbicara kepada saya secara pribadi, itu diteguhkan oleh sekeliling saya. Ada seorang ibu yang bertanya kepada saya, "Kakak," saat itu dia bertanya kepada saya, "Kakak tidak ingin jadi seorang hamba Tuhan? Kakak tidak ingin sekolah Alkitab?" Dan Bapak Ibu Saudara, pertanyaan itu 3 kali dipertanyakan kepada saya dengan 3 orang yang berbeda. Dan saya yakin itu adalah tanda dari Tuhan, di mana Tuhan berbicara kepada saya secara pribadi dan diteguhkan melalui lingkungan saya. Ya, itulah jawaban yang bisa saya sampaikan gitu. Jika memang benar ada satu gerakan untuk sekolah di STT, doakanlah. Apakah benar itu adalah perkumpulan saudara? Apa tujuan saudara untuk sekolah STT? Nah, ini perlu dipergumulkan dan didoakan dari saudara sendiri dan dengan Tuhan. Silakan jika ada yang mau bertanya lagi. Selamat malam untuk Pendeta Chandra. Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam untuk Glose IV. Selamat malam untuk Ko Jati, Ko Adi ya. Lalu selamat malam untuk Bu Popi. Selamat malam untuk Bu Cisusen. Selamat malam untuk Bu Sulastri. Properti Surabaya Murah. Lizzie Story, Lose Elis, Pak Steven. Silakan, apakah ada yang mau bertanya lagi? Bapak Ibu Saudara bisa memberikan pertanyaan di kolom chat yang ada tanda tanyanya ya. Apakah ada? Saya memberikan satu kesempatan lagi. Silahkan. Baik, jika tidak ada, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang hari ini sudah bergabung bersama dalam PA malam hari ini di PA IG Live Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Biarlah setiap kita bisa menjadi pemberita-pemberita Injil dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Apapun profesi kita, beritakanlah Injil itu. Beritakanlah kabar baik itu bagi setiap orang yang Bapak Ibu Saudara temui. Doakan, milikilah hati yang penuh dengan kemurahan untuk peduli dengan mereka. Dan yang ketiga, berbagi kebenaran Injil itu.
Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat malam semua.